Temanya orang asing yang masuk. Jangan tanya, aku suka memang backgroundnya hitam-hitam. Nah, pelajaran dari kitab Rut tujuannya ini semalam masih error. Nah, itu kan error kan keluar langsung tanpa aku klik. Kami tidak follow soalnya. Follow ya? Iya. Maaf, gak ngerti. Ini tujuannya menggambarkan Naomi, Rut, Boaz menunjukkan kepada Kristus, mengakui kedaulatan Tuhan dan memasukkan Rut dalam silsilah Kristus, menerima orang luar masuk ke dalam keluarga Allah. Nah, kira-kira kalau misalkan Lose itu punya perusahaan multi internasional, asetnya miliaran dolar, waktu disuruh cari CEO-nya kayak gimana? Lulusan luar negeri, bangsa asing, lulusan luar negeri, atau orang-orang biasa, tidak tamat sekolah, minimal S1 lah. Betul nggak kira-kira? Itu tuh agak berkebalikan dengan cara Tuhan bekerja dalam Alkitab. Dengan nilai-nilai Tuhan sepanjang Alkitab sering memakai orang-orang yang justru kayaknya nggak kompeten, tidak ada kapasitasnya. Siapa ya, coba lihat? Daud, Paulus, Gideon kemarin, Simpson. Dikasih kuat itu kan karena ada Roh Kudus, visitasi. Sistemnya Roh Kudus dulu itu kan pada perjanjian lama masih sistemnya visitasi. Waktu Roh Kudusnya pergi, lemah, nggak ada apa-apanya. Dan itu untuk menekankan apa sebenarnya? Cerita di Alkitab itu memang cerita Tuhan, bukan cerita tokoh-tokoh yang di dalam kitab-kitab itu. Termasuk untuk pelajaran hari ini, Tuhan memakai satu orang yang kayaknya harusnya nggak masuk hitungan, karena dia itu adalah masuk golongan bangsa asing. Kita mulai dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saya munculkan ayatnya untuk konteksnya aja. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai seorang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yudea. Nah, setelah sampai daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3, ayat 4, ayat 5. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Waktu sampai Moab baru mengambil perempuan Moab. Yang pertama namanya Orpa, yang kedua namanya Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan anaknya dan suaminya. Wadidaw. 5 ayat pertama tuh berisi tragedi. Ini konteks Rut itu adalah pada zaman hakim-hakim, seperti kata Losius dan pengajar-pengajar sebelumnya. Hakim-hakim itu punya siklus hujan. Siklus tuh yang bangsa Israel memberontak, berdosa, akhirnya ada hukuman atau penindasan dari bangsa lain. Nah, kemungkinan enggak tahu di zaman Rut ini pada hakim-hakimnya siapa, enggak ada yang jelas. Tapi ada informasi tentang kelaparan, kemungkinan mereka sedang menerima hukuman dari Tuhan kalau pakai siklusnya hakim-hakim. Dan sebenarnya kan harusnya respon mereka kan bertobat, tapi mereka pergi menetap ke bangsa asing. Itu sebenarnya sesuatu yang nggak lazim bagi bangsa Israel, karena Tuhan selalu kasih tahu jangan sampai bercampur dengan bangsa lain, apalagi masuk ke negeri asing. Dan Moab itu sebenarnya adalah musuh bangsa Israel.
perang terus. Mereka orang Moab tuh membenci bangsa Israel. Karena apa? Moab itu kan keturunan dari Lot. Istri Lot mati jadi tiang garam, anaknya menghampiri bapaknya, lahirlah akhirnya ceritanya bangsanya Bani Amon, Bani Moab. Dan itu dibuat Tuhan tuh berperang, nggak ada habisnya saling membenci. Sampai ada aturan mereka tuh nggak boleh masuk dalam persekutuan Israel. Israel nggak boleh masuk dalam persekutuan orang Moab sampai 10 generasi kalau nggak salah. Wow, panjang ya, satu generasi kalau 100 tahun, 10 generasi 1000 tahun. Ampun. Tapi akhirnya mereka pergi ke Moab. Dan di situ dicatat ada tragedi anaknya si Naomi meninggal, suaminya Naomi meninggal. Saya bisa membayangkan istri tanpa suami dengan 2 orang anak, repotnya. Saya juga repot ya. Nah, itu kita akan melihat gambaran Naomi ya, dari bagaimana dia merespon tragedi, 5 tragedi. Ada penafsir yang bilang, kenapa Tuhan cuma cantumkan 5 ayat tragedi dalam kitab Rut 1 ini? Sisanya kan masih ada 17 ayat. Supaya katanya pembacanya nggak fokus pada tragedinya, tetapi fokusnya kepada bagaimana harusnya orang-orang di dunia ini merespon kepada tragedi. Salah satunya kita melihat Naomi di dalam Rut 1 ayat 8. 1 ayat 8, dia meresponnya begini. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Gambaran Naomi di sini apa tuh? Dia ngerti konsep apa? Kalau dalam si penafsir yang aku baca itu ya, kata kasih di situ pakai bahasa Ibrani hesed. Dia tuh berarti Naomi itu ngerti Allah itu bukan cuma sekedar kasih, tapi ada setianya yang memegang. Allah itu yang punya kesetiaan memegang janjinya untuk mengasihi. Jadi lebih dari kasih. Bagus ya. Waduh, Naomi ini ngerti kasih setia Tuhan gitu. 1 ayat 9. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah. Berarti Naomi itu apa orangnya? Ngerti kalau berlindung punya kita itu sebenarnya punya karunia, dikasih karunia. Kalau punya tempat perlindungan itu seperti anugerah dari Tuhan gitu. 1 sampai pasal 1 ayat 13. Masakan kamu menanti sampai dewasa? Masakan karena ini tentang masakan-masakan ya. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit dari yang kualami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Dia ngerti ada kedaulatan Tuhan gitu. Ini Tuhan lagi marah sama aku nih. Ada tangan Tuhan teracung, ada kedaulatan Tuhan. Rut 1 ayat 20. Naomi itu ngerti apa lagi? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebab aku marah. Sebab yang Maha Kuasa melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nah di sini dia ngerti kata Tuhan yang lumayan besar, yaitu yang Maha Kuasa. Biasanya dipakai di El Shaddai. Nama Tuhan yang besar ada 2 disebutin di sini. Di ayat 21 ada kata Yahweh. Itu Tuhan yang dekat dengan bangsa Israel. Yahweh yang memimpin keluar dari bangsa Mesir. Dia ngerti ini konsepnya. Tetapi kenapa dia menyebutkan di ayat 20-21, responnya adalah dia punya kepahitan, terus dia punya kekosongan.
ayat 20-21 tuh, yang digandengkan dengan nama Tuhan itu, dia sebut, jangan panggil aku Naomi. Naomi itu pleasant ya, menyenangkan artinya. Kalau orang tua kasih nama anak, mengharapkan anak itu menyenangkan orang tua mungkin, atau menyenangkan semua orang di dunia. Tetapi dia bilang, no, aku nggak menyenangkan, aku pahit. Terus juga dia bilang, aku ini pergi ke Moab dengan tangan yang penuh nih. Makanya ada banyak tema kalau cerita tentang Ruth. Bahas Naomi, temanya dari kepenuhan menjadi kekosongan. Dari penuh bawa satu keluarga pulang, aku sendirian nih. 2 menantu mau dilepasin dulu. Nah di ayat setelah itu, ayat 6, dia bilangnya gini, setelah tragedi itu ya, kemudian dia berkemas balik ke Bethlehem. Di ayat 7 dia bilang, terus ayat 8, ayat 7 masih berangkatlah mereka. Ayat 8, berkatalah Naomi kepada kedua, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu. Agak janggal bagi ini. Atau bagi orang tua, ini sebenarnya hal yang lazim, melepaskan menantu. Anakku sudah mati. Dan Naomi tahu aturan di bangsa Israel untuk meneruskan garis keturunan suaminya, berarti dia harus punya anak lagi. Dan untuk itu pun masih spekulasi kalau anaknya cowok, ini menantunya cewek. Dia bilang kan di ayat sebelumnya, masakan aku harus punya anak lagi, terus kamu harus tunggu berapa lama anakku baru menikahi kamu. Dia ngerti konsep bahwa bangsa Israel ada aturan meneruskan garis keturunan. Karena Tuhan ada menetapkan di imamat atau di ulangan bahwa sebenarnya Israel itu harus menjaga keturunannya dengan sistemnya. Kalau misalkan ada saudara yang meninggal, saudara atau kerabat terdekat wajib menebus atau menikahi demi meneruskan garis keturunan dari sang bapak Elimelek. Dia bilang, pergilah, tapi dia malah mengambil respon pergilah. Berarti itu tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, dengan sistem yang Tuhan kasih di imamat di ulangan ini. Berarti ada kesenjangan kira-kira. Konsep dia tentang Tuhan itu yang keren. Tuhan yang punya kasih setia, Tuhan yang beranugerah, Tuhan berdaulat, Tuhan El Shaddai Maha Kuasa, Tuhan yang dekat sekaligus jauh. Tapi dengan respon yang pergilah. Berarti ada kesenjangan teologis. Jadi orang yang punya kenal sama Tuhan secara kognitif belum tentu mereka praktekkan dalam hidup. Salah satunya Naomi. Karena responnya beda. Dan kita lihat akan bertentangan ketika dia sedikit-sedikit mulai agak bertobat ya. Sedikit-sedikit. Aku cuma ambil sedikit karena nanti panjang. Kita lihat kalau di Rut 3 ayat 1, lalu Naomi mertuanya ngomong gini, anakku, apakah tidak ada baiknya ya jika kau mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau bahagia. Sedangkan di Rut 1 ayat 9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Jadi kayak agak bertolak belakang kan. Ini pergilah kau. Tapi yang di ayat 3, oh iya, aku harus mikirin dia nih. Aku harus cari tempat perlindungan. Akhirnya ketemu si Boas. Baru-baru ini aku tinggal sama mertua 40 hari karena ngurusin masa itu. Gambarannya point of view-nya agak dapat sedikit ya. Masih masuk. Itu chat aku di grup KPR. Aku pikir-pikir ada satu ketika itu istri aku pernah ngomong sama Pak Bos sama tadi itu. Oh, aku harus balik karena istri itu kayak agak hilang kesadaran karena tiba-tiba darahnya keluar banyak banget. Oh, kalau orang yang
keluar darahnya banyak itu bisa hilang kesadaran karena hemoglobin atau apanya hilang kan, keluar sama darah. Cepet balik kasih istirahat terus yang terus mertua, ini mertua orang tua ibu yang baru ngomong beli angker bir. Aku bingung. Ini menghormati mertua. Ya. Iyalah mak. Kenapa sih yang bilang? Iya itu berarti darah kotornya masih ada di dalam. Waduh, nanti ada darah bersih, darah kotor. Dalam hati tidak berani ngomong langsung. Iyalah beli. Ya beli sekerat ya. Oh, beli sekerat. Sekerat itu tahu nggak berapa? Seepa. Sekerat. Tahu ya. 12. Kok aku tanya di Trona isinya 24 ya? 24. Wah. Tanya sama istri beli. Ya beli lah, disuruh orang tua beli lah, cincin. Naik motor aku pergi dalam hati berdoa dulu. Doa Tuhan, cepatlah sembuh istriku ini, karena kalau dia sakit tambah runyem keadaan keluarga itu. Karena yang bisa handle si kecil itu cuma istri. Kalau sakit gimana dia bisa menyusui apa segala macam, aku mikirin. Sampai di mana aku beli kemarin? Trona. Aku kan berdoanya supaya istri cepat sembuh kan. Kalau aku beli 24 kaleng sehari minum 1 kaleng, berarti aku kayaknya gak sinkron dengan doa aku. Berarti aku doain istri aku 24 hari sakitnya. Gak masuk akal ini, sesama dengan doa aku ini. Aku beli 5 berapa? Beli 5. Ya kalau misalnya butuh ya tambah beli 1 atau beli 2 lagi, beli 5. Maksimal 5 hari lah. Karena aku yakin Tuhan tolong. Sampai di rumah kasih 2 hari sudah agak baik kan. Kalau aku beli 24 kacau. Usut ternyata ada background di dalam orang mengucapkan sesuatu. Aku baru tahu. Bapaknya istri, kenapa sih mama suruh beli sekerat? Mama tuh hobi angker bir. Waduh. Tapi itu tuh maksud aku, poin aku tuh bukan di situ di mertua ya apa ya. Tapi ini bagi mereka tuh katanya cepo, aku nggak ngerti ya. Tapi poin aku tuh kita tuh sebenarnya harus menghidupin iman kita dan menghidupi apa yang kita doain gitu kan. Kalau aku beli 24, aku ngomong sama istri, wih, sweet, doain aku sakit 24 hari, tidak lah, gitu. Kayak gitu kan, sebenarnya kita harusnya seperti itu. Nah, Naomi itu sebenarnya juga sudah mulai berubah ketika dia waktu kan dia memikirkan usir si Ruth, ada keberdosaan di situ. Karena dia cuma mikirkan 3 orang. I, me, myself. Mikirin diri. Dan tapi itu bertolak belakang dengan kalau seseorang sudah mulai bertobat, dia akan memikirkan Tuhan. Dan efeknya kalau benar punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia punya relasi yang baik dengan sesama, termasuk dengan menantu. Itu artinya bisa merubah ya. Terus kita lihat Ruth. Di Rut 1 ayat 4, nanti Rasul-Rasul bisa lihat lebih detail di Alkitab. Rut 1 ayat 4 itu menjelaskan Rut adalah orang Moab, orang asing, harusnya menjadi perseteruan dengan bangsa Israel, tapi tak bagaimana dia bisa masuk di dalam keluarga Elimelek. Di Rut 2 ayat 12, di situ dicatat Rut adalah orang yang punya pengharapan berlindung pada Tuhan. Sampai dia ngomong sama Boaz, kembangkan sayapmu. Istilah apa itu ya? Ada yang bilang gereja mengembangkan sayap, berlindung di bawah gereja. Sayap itu tempat perlindungan gitu. Istilah di Alkitab, berlindung pada Tuhan. Orang yang berlindung. Sebenarnya masih banyak ya. Cuma aku munculkan sedikit. Di Rut 3 ayat 11, di dalam Alkitab Indonesia ditulis perempuan yang baik-baik. Dikenal pada waktu itu Ruth itu adalah perempuan baik-baik. Tapi ada yang bilang dia bukan sekedar baik, tapi punya akhlak yang mulia. Sampai kata yang sama Eisenhower itu ya,
dipakai juga di Amsal 31. Itu Amsal yang khusus mencatat bagaimana menjadi istri yang ideal, perempuan yang ideal. Ruth pakai kata yang sama, berarti Ruth itu merujuk. Sebenarnya perempuan atau yang istri yang paling ideal itu gambarnya seperti itu. Kalau untuk suami ideal di Amsal 32. Aduh, Amsal 32. Suami ideal kayak pendukung organan. Iya. Rut 4 ayat 17. Nah, di situ dicatat akhirnya mereka punya anak namanya Obed. Obed atau apa? Ini saking sudah sangat tua ya. Cepet banget lupa. Baru tadi baca. Obed, terus akhirnya lahirlah Daud. Nah, di Rut 1 ayat 16 sampai 17. Suami Yesus tulis setia karakternya. Tapi aku mau highlight yang Rut 1 ayat 16-17. Aku munculin ayatnya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dan tidak mengikuti engkau. Ini di atasnya itu kalimat Naomi, pergilah. Pergilah. Tapi Rut merespon, ya kalau disuruh mertua pergi mungkin tragedi juga kan bagi Rut sebenarnya. Karena kalau dia balik lagi ke Moab, dia juga identitasnya juga sudah bercampur dengan menikah dengan bangsa Israel. Bingung dia sebenarnya. Tapi Rut bilang, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang lagi yang tidak mengikuti. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripadamu. Aku pernah lihat contoh KJ bawain gambaran narasi seperti ini di PD. Kalau nggak salah itu tentang teologi yang hamburger itu. Ada chiastic structure, dia bilang. Jadi chiastic itu tuh gambaran gaya bahasa bahwa bagaimana kita bisa melihat kalimat inti dengan kalimat-kalimat hiasan di atasnya dan di bawahnya, dipepet itu sampai akhirnya punya satu kalimat inti yang di tengahnya. Kalau Tata makan burger, intinya bukan dagingnya, rotinya intinya. Kan ini hobi gluten, agak lain. Kalau di Alkitab intinya itu sebenarnya yang di bagian tengahnya itu, bagian yang enak di tengah. Nah, makanya akhirnya dia punya gandeng-gandengan ya. Yang atas itu buat kuning, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Itu berpasangan kan dengan yang paling bawah. Memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jangan tinggalkan aku. Jadi masih matching kan? Berpasangan, jangan pisahkan aku selain daripada maut. Sampai dibawa sampai ke janji pernikahan. Terus ini, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di mana engkau mati aku pun mati. Di sanalah aku dikuburkan. Masih matching. Dan kalimat intinya apa? Ini. Bukan. Ini. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula. Satu kalimat iman yang gede banget dari Rut. Yang dia mengakui Allahnya Naomi itu adalah Allahnya Rut. Bangsanya Naomi adalah bangsanya Rut. Dan ironisnya respon yang Naomi, pergilah, seolah-olah ngomong apa? Baru mau pergi, kok ada yang datang? Pergilah. Iya, pergilah, carilah Allahmu. Kan istilahnya kan kayak gitu, pergilah. Biarlah Allahmu yang melindungi. Tapi si Rut, aku tuh mau mencari Allahmu. Ironis ini. Pergilah cari Allahmu. Tapi bagi Rut, Allahnya Naomi itu Allahnya dia. Sangat ironis sekali ya. Kita lihat Boaz.
Rut 2 ayat 16, di situ Boas ada kasih instruksi, tinggalin jelai-jelainya, jangan diputik lagi, kasih untuk pengerja-pengerja atau janda-janda atau yatim atau bangsa asing. Karena dia ngerti aturan, Boas. Karena di dalam kitab-kitab sebelumnya tentang aturan-aturan imamat, bahwa kalau orang yang punya ladang terus lagi musim panen, pengerja disuruh petik jelai itu. Jelai itu biji-biji kecil-kecil yang biasa dibuat untuk roti kering. Itu tuh jangan sampai dipetik ulang, sekali lewat aja gitu. Yang sisa-sisanya biarlah kalau ada bangsa asing atau orang-orang janda mau petik, silakan dipetik. Dan Boas melakukan itu, dia ngerti tentang konsep yang Tuhan sudah kasih. Di Rut 2 ayat 4, ramah dia sering menegur karyawan. Ini kalau bos-bos di sini enggak sering menegur karyawan, kurang ramah. Ini suami Yesus, aku pakai bahasa suami Yesus ya. Ramah. Lalu aku lihat di ayat 24, Boas setiap pagi itu negur karyawannya. Orang kaya punya ladang, negur karyawan. Rut 3 ayat 12, dia tidak egois. Dia waktu ketemu sama Rut, dan Rut bilang minta ditebus. Kalau bahasa Naomi, wajib menebus Rut untuk menjadi istri. Dia bilang, no. Ada kerabat sebenarnya yang lebih dekat pada kamu daripada aku. Jadi harusnya orang itu dulu yang menebus kamu, bukan aku. Nah, ketemuin dulu orang itu. Dia nggak langsung gas. Ada suara apa tuh? Nah, Boas itu akhirnya jadi merujuk kepada Kristus ya. Boas menyelamatkan Rut dan Naomi, Kristus menyelamatkan manusia dari dosa. Boas menebus dengan uang, Kristus menebus dengan darah. Boas menghidupkan garis keturunan Elimelek, Kristus menghidupkan kembali manusia berdosa. Boas rela menebus dan tidak mendapat apa-apa. Kristus rela menebus bahkan sampai mati di atas kayu salib. Akhirnya karena Kristus kita tuh bisa melihat ya. Kita sebenarnya dulunya asing, jauh, sekarang kita dekat. Dulu asing, karena percaya kepada Tuhan, kita jadi keluarga Allah. Dari Efesus ini aku rangkum. Karena suami Yesus pakai minta Efesus. Di situ karena karya penyelamatan Tuhan, kita dulu jauh berdosa, putus relasi dengan Tuhan. Akhirnya sekarang kita bisa dekat, bisa berdoa, bisa datang ibadah. Dulu kita asing, orang yang nggak dianggap. Sekarang diterima jadi keluarga, di dalam keluarga. Kalau diterima dalam keluarga, ujung-ujungnya nanti dapat waris. Warisannya apa? Surprise nanti. Nggak usah dikasih. Tapi waktu aku baca agak detail, ada kalimat-kalimat yang unik di dalam kitab Rut. Kalimat yang unik itu ini, contohnya salah satunya ya. Di pasal 1 bagian terakhir. Dan sampailah ketika mereka balik tuh ke Bethlehem, itu bertepatan dengan musim menuai. Karena ternyata waktu mereka pergi dari Bethlehem yang ada musim kelaparan, itu ironis juga ya. Bethlehem itu kota roti, tempat produksi banyak makanan. Bisa jadi tempat kelaparan. Pergilah akhirnya mereka tempat bangsa Moab, dan ketika mereka mendengar, ternyata masih ada yang survive di Bethlehem, balik. Nah, waktu balik, ternyata langsung musim menuai. Nah, nggak jelasin berapa rentan waktunya, cuma ada 10 tahun di situ. Ada musim menuai. Di situ kita lihat kan ada apa di situ? Ini baru hesed yang sebenarnya dari Tuhan. Konsep hesed itu, Tuhan dengan penuh kasih dan kesetiaan memegang janjinya, meneruskan keluarga bangsa Israel yang bertahan hidup. Musim menuai. Dan salah satu yang paling unik, aku sering cerita sama Jonci, bagian ini ada bagian detail-detailnya ini, ada satu ini, kenapa ada muncul ini?
Di bagian ini ketemu lagi. Ini. Loh kok 2 kali? Ini mungkin efek ngantuk. Maaf kan. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kata apa yang unik? Kebetulan. Kok bisa kebetulan muncul di sini? Di sebelumnya itu Naomi ada ngomong, ada satu keluarga nih, Boas yang bisa jadi penebus. Tapi kenapa si Ruth itu bisa sampai ke ladang Boas? Aku yakin masa cuma monopoli Boas semua yang punya ladang itu di bangsa Israel? Tidak mungkin, pasti banyak. Karena Boas bilang, ada kerabat lain nih sebenarnya yang bisa menebus. Berarti ada juga yang lain. Mungkin orang lain itu punya ladang itu. Dan tidak mungkin sendiri Boas yang survive setelah kelaparan kan? Tapi kenapa Ruth bisa nyampai di ladang Boas? Itu pasti pengaturan dari Tuhan gitu. Dan kalau bagi orang Kristen yang benar-benar Kristen, nggak ada istilah kebetulan karena dia ngerti segala sesuatunya di dalam pengaturan, di dalam kontrolnya Tuhan. Akhirnya dengan ini kita berkesimpulan sebenarnya setiap bagian dari Alkitab, tokoh-tokohnya itu sebenarnya nggak ada andilnya, bukan cerita mereka sebenarnya. Karena kalau lihat sampai ada kata ini aja, kita bisa, berarti Tuhan yang ngatur. Berarti semua bagian termasuk kitab Rut ini yang dibilang tokoh punya karakter bagus, akhirnya gini. Sebenarnya mau ceritain Rut atau ceritain Tuhan? Ceritain Tuhan kan sebenarnya. Ceritain Tuhan dengan rencana besarnya, yaitu memasukkan Rut ke dalam keluarga Allah dan dibuat sebagai nenek moyangnya Tuhan Yesus. Dan ini jadi bayang-bayang bagi perjanjian baru karena Tuhan Yesus sekarang membuka semua bangsa diterima dalam covenant. Semua bangsa dengan catatan yang percaya Tuhan Yesus, bukan universalisme yang keselamatan itu bagi semua orang, bukan gitu. Ini kalimat seperti ini. Nah, kita lihat flashback. Jadi Naomi itu orangnya egois. Sebelumnya kan mikirin sendiri aja. Kalau dibuat mikirin 3 orang yang bilang I me myself 3 orang. Tapi mulai berubah dia pasal 31. Ruth egois nggak? Enggak loh. Di bagian pasal 2 ayat 3 itu kalau nggak salah, setelah Naomi terima Ruth masih berpikir, wah aku harus kerja. Di situ nggak dicatat loh Naomi ikut kerja, nggak tahu karena dia tua atau apa. Tapi Ruth yang kerja, metik jelai, sampai seeva itu ukuran eva. Itu itu nada mi, fa itu 4, nada fa. Berarti sekitar 36 liter. Loh, 36 liter atau 13 kilo. Sehari bawa 13 kilo. Bahan untuk masak itu katanya bisa bertahan berminggu-minggu sebenarnya. Kerjanya sampai kayak gitu loh, di terik matahari. Mikirnya menghidupin Naomi dan Ruth. Tahan kerja, egois ya? Enggak. Boas egois nggak? Tadi bilang udah enggak ya. Enggak. Nah, kalau kamu sangat egois nggak? Aku kutip salah satu Charles Haddon Spurgeon. I will not believe that thou hast taste of the honey of the gospel if thou can eat it all, he said. Dia bilang tuh, saya tuh nggak yakin seorang Kristen tuh benar-benar sudah mencicip madu Injil kalau dia makan habis sendiri. Artinya apa? Artinya benar-benar yang sudah merasakan manisnya madu Injil itu, dia akan bagikan ke orang lain. Share. Ya, share itu cicil ya. Nggak ditelan habis gitu. Anak-anak remaja mau benar-benar nggak kalian sudah terima? Atau masih mikirkan diri? Atau mulai, oh iya ya,
aku kenal Tuhan yang membuat aku dulu asing, sekarang jadi keluarga Allah. Ini aku lihat masih banyak orang-orang kayaknya asing mau kenalin Tuhan. Paul Peter, aku lupa di bukunya tentang perang dengan kata-kata atau apa, dia bilang prinsip keterasingan itu sebenarnya solusinya adalah perantara. Bagaimana Kristus menjadi perantara di antara keterasingan manusia berdosa dengan Allah Bapa. Mau nggak anak-anak remaja jadi perantara? Kalau tadi kita cari CEO, kita mulai sekarang berburu orang asing. Siapa kira-kira? Atau jangan-jangan kita masih asing nih, perlu menerima perkenalan dengan Tuhan. Kalau masih nggak tahu caranya, cari nomor ini, hubungi. Do you want to save? Hubungi nomor ini. Siapa nih? Aku tuh sebenarnya sampai jam 1 malam menunggu kapan flyer yang untuk minggu depan muncul. Nggak muncul. Taruh ya nomor catat. Jadi aku pikir kan jadi proyek ketaatan. Mungkin salah satu proyek ketaatannya flyer ini kalian share di media sosial kalian. Paling memungkinkan orang asing melihat itu kan di media sosial. Orang mungkin nggak kita kenal, atau kalau berani ketemu sama teman di sekolah yang dia belum ke gereja atau belum ke pos Bina Kasih, pos gereja di Bina Kasih, yuk ikut yuk. Aku misalnya nggak bisa cerita nih, aku kenalin sama koko aku di gereja, ini nomor ini. Dia bisa cerita tentang Tuhan karena dia deket banget, karena dia nggak asing lagi. Dulu dia asing, sekarang deket banget, keluarga deket. Proyek ketaatannya kayak gitu kira-kira ya. Sampai sini ya, kalau aku takutnya kepanjangan. Sebenarnya banyak hal detail, cuma mungkin ini yang lebih urgent untuk sekarang. Dan aku nggak pakai PPT yang sebelumnya karena bukan salah, tapi aku kayaknya lebih nyaman sistemnya kayak gini kalau versi aku gitu. Itu aja sih, kalau ada masukan silakan. Jatuh, mau 42 menit. Ya, terima kasih Mas Herman untuk presentasinya. Secara poin saya pikir harusnya sudah cukup menjawab. Walaupun memang kalau langsung perhatikan, sebenarnya kitab Rut itu nggak bisa sekali ngajar tuh untuk semua pasal tuh dibahas dan dikupas. Itu tuh terlalu banyak dan terlalu banyak detail yang harus diperhatikan. Cuma karena di dalam Suami Jesus itu dipakainya tuh langsung satu kali ngajar. Karena kan minggu depan tuh udah masuk 1 Samuel. Minggu depan udah bahas KP untuk 1 Samuel. Jadi memang akan banyak hal yang membuat Rasul perlu banyak menghafal untuk detail-detail informasinya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Rasul perhatikan, tadi kan itu cukup banyak membahas dari pasal 1, pasal 2, ada pasal 3 juga, gitu ya. Di situ Rasul perlu perhatikan informasi detailnya. Misalnya kalau mau diringkas itu, misalnya contoh tokohnya si Naomi. Tokohnya Naomi ini apa saja informasi detailnya yang perlu Rasul ingat, gitu ya. Dan kalau misalnya Rasul perhatikan PPT-nya kan lebih banyak informasi sebenarnya. Lebih banyak informasinya dan detail untuk hal pentingnya itu lebih banyak dibicarakan. Nah, satu hal yang menurut saya harus di-highlight adalah soal ini. Yang pertama adalah tadi kalau misalnya tadi kata Rosa Herman soal kalimat terakhir di pasal 1 yang mereka kembali di dalam masa menuai, setelah itu masuk ke dalam pasal 3 yang kebetulan Naomi di situ. Disitulah momen dimana Rasul perlu meng-highlight tentang bagaimana kedaulatan Tuhan di situ gitu. Tentang bagaimana providensinya Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Jadi Rasul perlu highlight satu poin di sana, sehingga itu yang menjadi penolong bagi mereka mengerti tentang kaitannya nanti orang asing ini bisa masuk. Karena orang asing yang bisa masuk ini bukan hanya di dalam suatu momen peristiwa yang kebetulan itu, tetapi di dalam pemilihan Tuhan juga. Jadi ada kedaulatan Tuhan, providensi Tuhan, dan pemilihan Tuhan. Nah, kata pendeta Eko Arya dulu di GRI Malang, tapi sekarang udah di GRI Batam gitu ya. Dia bilang bahwa detail yang seperti itu adalah bagaimana cara tuntunan Tuhan bagi kehidupan umatnya, gitu ya. Tuntunan Tuhan bagi kehidupan umatnya. Jadi fokus yang nggak hanya soal di rootnya saja tentang orang yang asing itu bisa masuk,
Tetapi si Naomi ini walaupun dia udah orang Yahudi yang udah ngerti sekali, dia orang yang juga mengalami cacat iman, tidak mengerti. Sehingga cara kerja Tuhan melalui Ruth menolong Naomi mengerti tentang Tuhan dengan lebih jelas. Nah itu pendeta Eko Arya pernah ngomong seperti itu. Itu lo bisa cari di YouTube juga. Dia masih ada simpan video pembahasan tentang Ruth. Dia kupas itu per pasal dan bahkan detail ayatnya dibahas di situ. Lo bisa cari di situ. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah soal ketika mengkaitkan tentang cerita tokoh ini kepada Boaz sebagai prototype atau sebagai gambaran kepada Yesus Kristus. Dosa perlu tunjukkan tentang kata menebusnya untuk lebih gampang. Jadi di dalam kitab Rut ada kata menebus, itu dari bahasa Ibrani-nya kata dasar itu gaal dan juga diubah jadi geol, itu menggunakan kata kinsman redeemer, yang artinya seseorang yang menebus orang lain di dalam kondisi yang kacau, berantakan, kosong, yang memang itu kondisi yang sangat dibutuhkan untuk mengalami pertolongan. Nah, gambaran Boaz yang seperti inilah ketika kita melihat si Ruth sama Naomi, orang yang sangat membutuhkan itu. Mungkin membutuhkan pertolongannya tidak hanya sebatas kondisi mereka butuh makan, karena kan konteks yang terlihat adalah si Naomi dan Ruth butuh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi kalau lo mau detailkan lagi, lo bisa kaitkan dengan kondisi misalnya seperti Naomi yang tadi dikatakan bahwa dia mengalami kekosongan itu. Nah itu bisa dikaitkan lagi tentang bagaimana Tuhan menebus daripada kekosongan itu. Karena kan dinamika dari tokoh si Naomi adalah dari kepenuhan menjadi kekosongan, gitu kan? Dari sukacita mengalami kepahitan. Nah itulah cara Tuhan untuk menolong mereka. Dan kisah Boaz melalui Boaz yang melakukan kepada Ruth itu juga helpful kepada Naomi, bukan hanya untuk Ruth saja. Nah, di dalam momen itu juga ketika Boaz menolong si Ruth, itulah yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan itulah cara Tuhan. Nah, ketika dikatakan di dalam Rut 3 kalau nggak salah, Rut 3 yang dia bilang sama si Ruth, anakku perhatikan, kalimat ketika Boaz melakukan hal itu kepada Ruth, itu menjadi satu gambaran seperti kisah Yesus di dalam Markus yang mengatakan kepada seorang perempuan, kalau nggak salah perempuan yang berzina itu. Nah, cara Tuhan memanggil dan cara Boaz yang melakukan itu kepada Ruth, itu menjadi satu gambaran yang sama kepada Yesus yang melakukan kepada si perempuan yang membutuhkan pertolongan itu. Nah, jadi untuk menolong ada kaitan yang lebih jelas, lebih sederhananya adalah ketika ingin mengkaitkan kepada prototipe kepada Yesus Kristus, maka tunjukkan dulu kata menebusnya itu, supaya tidak terlihat ada satu lompatan yang besar kok tiba-tiba Boaz jadi gambarannya Tuhan Yesus gitu. Tunjukkan ada kondisi yang dimana mereka membutuhkan pertolongan. Nah, kondisi hari ini mungkin tidak semua anak merasa saya membutuhkan pertolongannya di dalam konteks saya makan sehari-hari. Mungkin ada, tetapi bukan itu yang menjadi poin utamanya. Tetapi bisa mengkaitkan tentang kondisi yang keberdosaan itu, kondisi yang membutuhkan pertolongan itu dari kata dasarnya. Kalau kita bisa lihat itu ada di dalam Rut 3 ayat 12. Rut 3 ayat 12 di situ tertulis seperti ini. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Perhatikan kata penebus dan juga menebusnya. Dua-duanya itu menggunakan kata yang sama, yaitu gaal, geol itu, yang artinya kinsman redeemer yang menebus seseorang di dalam kondisi yang sangat membutuhkan pertolongan. Nah, maka nanti hal ini yang dikaitkan kepada peristiwa Yesus yang juga menyelamatkan hidup kita. Yesus yang menjadi kinsman redeemer-nya itu, bukan lagi si Boaz, tetapi juga si Kristus yang menolong kita. Nanti kaitannya kemana setelah Tuhan Yesus menebus kita? Di dalam momen keterasingan ini, yang asing menjadi dekat, itu di dalam rangkuman di Efesus itu gitu. Jadi kita orang yang di luar tapi kita masuk. Nah, untuk menolong mengerti anak-anak soal asing dengan gak asingnya, itu gak hanya soal sebatas Yesus sudah menebus kita saja, tetapi kita yang katanya orang keturunan Indonesia, keturunan orang Tionghoa gitu ya, atau keturunan pribumi, ya kita ini semua orang asing. Karena harusnya kalau mau ideal, yang asli adalah orang Israel itu. Tetapi Tuhan membuka itu dengan hikmatnya untuk menolong orang lain yang bukan Yahudi, yang bukan Israel, yaitu kita, untuk bisa masuk ke dalam. Jadi orang asing itu siapa? Ya kita.
Kita yang orang Chinese, kita yang orang Batak, kita yang orang Indonesia, kita yang orang Jawa, kita yang orang manapun, kita ini orang asing yang Tuhan invite ke dalam kerajaannya Tuhan. Sehingga kita jadi orang yang dekat dengan keluarga Allah itu. Nah, poin terakhir yang saya ingin highlight adalah ketika sudah menekankan tentang tadi kan sudah di slide itu kan ada soal Injil, yang jauh jadi dekat, yang asing jadi keluarga Allah dan sebagainya. Nah, pertanyaan adalah selanjutnya apa? What's next-nya apa? What's next-nya bukan hanya soal proyek ketaatannya, tetapi tunjukkan seharusnya gimana sih sebagai anggota keluarga Allah. Harusnya gimana nih soal karakter dari kerajaan Allah. Apakah kita hidupnya hanya mementingkan diri kita sendiri, atau kalau tadi saja egois gitu ya, atau kita mau belajar untuk berusaha mengenal, peduli, memperhatikan, mendoakan. Saya pikir pelajaran ini sangat berkaitan dengan apa yang dibahas di dalam TG. Di TG selama 1 bulan ini sampai nanti di Jumat depan kami sedang membahas kisah jemaat mula-mula yang dimana mereka itu sedang membangun relasi satu dengan yang lain. Mereka berkumpul dari orang yang tidak mereka kenal, tapi karena momen mereka percaya Tuhan Yesus dan Pentakosta, mereka belajar berelasi satu dengan yang lain. Dan apa yang mereka lakukan itu bukan kepada orang yang mereka kenal dari awal, tetapi orang yang belum mereka kenal sama sekali. Dan dikatakan peristiwa momen kisah para rasul, cara jemaat mula-mula di pasal 2 sampai ke pasal 4 itu muncul lagi ceritanya. Perikop tentang kehidupan jemaat mula-mula itu muncul lagi. Dan dikatakan dari jarak pasal 2 ke pasal 4 mereka berkembang dari 3.000 orang sampai kurang lebih 10.000 orang. Nah, saya pikir hal itu juga bisa menjadi satu momen kaitannya, di mana ketika di TG mereka ditantang untuk berelasi dengan orang, maka itulah menjadi gambarannya di sini. Ketika mereka mau mencari orang yang asing, ketika mereka mau menjangkau teman-teman mereka yang belum percaya, ketika mereka mau ini, apa yang mereka harus lakukan? Karakter seperti apa yang harus mereka tunjukkan? Kasih yang seperti apa yang mereka harus bagikan? Nah, ini yang pada akhirnya akan mendorong mereka ke arah momen untuk proyek ketaatan dan juga sekaligus aplikasi khotbah atau pengajarannya gitu ya. Dan juga sekali lagi mengingatkan mereka bahwa mereka orang yang udah asing, sekarang di-invite, mereka udah berada di dalam kerajaan Allah dan mereka harus bagikan. Nah, masukkanlah quotes daripada Charles Spurgeon tadi yang dikatakan bahwa jadi harus membagikan itu gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Harapannya Rasul bisa memperhatikan detail-detail di setiap tokohnya, dari tokoh Naomi, dari tokoh Ruth, ataupun juga dari tokoh Boaz gitu ya, supaya Rasul dapat gambarannya, khususnya di dalam tokoh Boaz. Karena takutnya nanti anak-anak tuh bingung gitu, kenapa tiba-tiba itu bisa jadi bahasanya tuh lompatnya ke Tuhan Yesus, terus habis itu ada Injilnya sama segala macam gitu. Nah, mungkin itu yang perlu hati-hati. Saya pikir cukup untuk menjelaskannya ketika melihat kata menebus di situ. Mungkin itu dari saya. Apakah dari Ustaz Rusi atau Ustaz yang lain? Contoh mungkin. Kalau kita perhatikan karakter Ruth ini kan bagus. Direkam. Ya kan? Pertanyaan aku, karakter yang bagus itu apakah karena dia sudah percaya Tuhan kepada Allahnya orang Israel, atau memang karakternya udah bagus? Detailnya sih nggak dikasih tahu. Cuman kalau kita mau ngomong soal karakter yang bagus kan bukan hanya ketika kita sudah percaya atau belum kan. Orang yang belum percaya pun juga banyak yang punya karakter bagus karena mungkin pendidikan dalam keluarga. Nah, mungkin maksud perlu tunjukkannya adalah oke, ini karakter udah bagus, misalnya kita lihat kayaknya dari awal yang bukan bagian ke dalam orang Yahudi bangsa Allahku itu, kok dia udah punya karakter yang bagus. Tapi tunjukkan bagusnya tuh berhenti sampai situ atau enggak, atau justru berkembang semakin lebih bagus lagi. Nah, kalau saya lihat dia berkembang dengan lebih bagus lagi, di mana dia belajar untuk peduli dengan si Naomi itu. Dia harus bekerja, dia harus membantu. Kenapa? Karena dia merasa ya inilah orang tuaku, dan kemana dia pergi aku akan turun, dan Allah dia adalah Allahku. Nah, itu yang akhirnya menolong dia punya pemahaman yang lebih luas. Kenapa saya harus kerja? Kenapa saya harus menolong si Naomi? Kenapa saya harus hidup sampai sekarang? Kan dia punya pilihan untuk meninggalkan. Gitu. Saya pikir detailnya sih nggak ada ya. Tapi kalau untuk kita melihat perkembangan di situ progresif daripada karakter si Ruth, saya pikir itu bisa menolong. Bagaimana moderator? Ada lagi mau direkam? Mau ralat ini apa? Ayo, Slide font di slide ini ya, yang Ruth 1 ayat 16. Ruth 1:16.
E-nya itu huruf kecil harusnya ya. Engkaunya huruf kecil. Engkaunya. Nah itu 17 ya, ayat 17 di mana engkau mati. Oh, Jadi iya. dipikir Tuhan dulu kan. Oh iya. Efek ngantuk. Ini Boni salah saya sih, bukan efek ngantuk. Mungkin Bisa selesai. Saya tertarik dengan apa nih ya, kata kebetulan tadi itu menceritakan bagaimana akhirnya musim panen setelah mereka balik kembali ke Israel. itu nggak di suami Yesus loh, Sir. Iya, di sana Yesus ya. Nggak ada itu. Tapi ada sesuatu yang menarik juga. Kita melihat bahwa dia kebetulan memetik jelai itu di tempat Boas. Padahal Boas ngomong kan ada yang lebih layak dari aku ya kalau garis keturunan gitu ya. Nah ini bisa menerangkan kepada kita kedaulatan Tuhan. Bagaimana kesulitan dari Naomi ini dijawab oleh Tuhan. Pertama dia kesulitan sebagai seorang janda mungkin hal ekonomi. Jadi ada kebetulan tadi ada musim panen di sana. Kemudian yang kedua kebetulan kesulitannya adalah masalah keturunan. Siapa yang akan melanjutkan? Nah kebetulan di Naomi yang Tuhan berikan kedaulatan ada seseorang yang lebih layak kata si Boas tadi. Ada seseorang yang lebih layak. Jadi kita melihat ini adalah bukti kedaulatan Tuhan dan Tuhan melihat kebutuhan kita itu dengan tidak meninggalkan sedikit pun apa yang kita butuhkan. Kalau saya pikir ya seperti yang diceritakan. Proses mungkin perlu detail untuk melihat yang kata kebetulannya. Sebenarnya dalam bahasa aslinya sih nggak ada. Nah, saya nggak tahu apakah itu memang sebatas Interpretasi. perkembangan narasi. Ya maksudnya gini, kayak misalnya orang bikin drama cerita gitu kayak ini kan ya dia perlu menambahkan sesuatu hal. Nah di dalam bahasa Ibrani ya memang nggak ada kata detail satu kata kebetulan atau menjelaskan kata keterangan waktu di dalam hal itu. Hanya ada satu di bagian kata kebetulan itu dalam kitab Rut itu muncul 2 kali di dalam pasal 2 sama pasal 4. Pasal 4 ayat 1 itu juga dikatakan bahwa ketika Boas lagi menunggu di pintu, kebetulan ada selewat dan Boas itulah yang jadi penebusnya itu di pasal 4 itu. Nah kata kebetulan di sana menggunakan kata behold, ya maksudnya lihatlah. Yang kayak di Yohanes Pembaptis itu kan dia bilang lihatlah si anak domba Allah ini, behold gitu kan. Lihatlah ini gitu. Jadi maksudnya nggak apa-apa untuk lo memperlihatkan satu hal yang harusnya sih nggak kebetulan. Karena kan poin kita bukan soal kebetulan ya, iya kan? Tentang kedaulatannya Tuhan. Tetapi mungkin ketika lo ingin sampaikan hal itu, ya tunjukkan tentang kedaulatan Tuhannya yang lebih besar sebagai payung utamanya di situ gitu. Untuk merangkum itu semua. Karena kisah Rut dan Naomi itu kurang lebih hal yang sama ketika Tuhan bekerja kepada Esther. Tentang bagaimana karya Tuhan, tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang tidak meninggalkan umatnya, sehingga perjanjian covenant Tuhan itu terus dinyatakan. Kalau saya mau tarik lebih lebar ya, apa yang kita pelajari di kemarin itu bukti kedaulatan Tuhan. Sampai hari ini kita juga belajar itu. Nah mungkin itu yang perlu ditekankan ya. Kalau saya pikir hal yang perlu ditambah satu lagi, ketika tadi saya pikir hal yang perlu ditambah adalah soal aspek emosional, perasaan ketika kita mengerti tentang firman Tuhan ini. Perlu saya tekankan kepada mereka bahwa di dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Allah, gitu ya, akan ada banyak pergumulan yang kita alami. Tetapi penting untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya menunjukkan kedaulatannya dalam kehidupan kita. Nah mungkin pergumulan anak-anak hari ini adalah ketika mereka menjalani identitas mereka sebagai orang yang sudah dalam kerajaan Tuhan, yang mau berusaha caring sama orang, yang berusaha mau jangka orang. Mereka ada di dalam kondisi yang mereka satu takut, tidak berani, takut dicap jelek atau sok akrab, takut dibilang sok peduli, kepo gitu ya. Dan mereka juga di kondisi yang lebih baik nggak usah lakukan itu daripada aku dicap seperti itu gitu. Sehingga mereka lebih memilih untuk pasif bukan aktif. Nah, langsung perlu tekankan bahwa disitulah cara Tuhan yang bekerja gitu loh. Ini bukan tentang kisah kita, sekali lagi kisah Tuhan melalui hidup kita yang Tuhan pilih. Nah, mungkin di situ bisa ditegaskan kepada anak-anak. Oke, itu saja. Terima kasih. Ada pengumuman? Terakhir ya Pak, terkait
Bahan ngajar dan perketatan mungkin di slide akhir bisa ditampilkan belangko yang kita siapkan kemarin Oh iya. untuk diisi anak-anak. Iya, iya. Jadi langsung nanti tolong disampaikan ke setiap anak-anak kita ada perketatan yang harus mereka lakukan. Dan terkait itu mungkin sebelum ibadah mungkin sebelum pengumuman lah ya. Mungkin minta contoh bantu sampaikan ke anak-anak maksud dan tujuan kita buat proyek ketaatan ini supaya mereka juga bisa ikuti. Itu yang kedua, mengingatkan lagi untuk tugas kita memfollow up anak-anak remaja hasil komitmen kayak Natal kemarin untuk Mereka sudah mau percaya kan? Pergilah cari alam. dan yang ketiga terakhir minggu depan BPKP Loser Limson. Tapi itu aja. Lagi Belum. Yang paling Los yang